Pada kesempatan kali ini, izinkan kami, kelompok 2, akan mempresentasikan risk and reward saham perbankan mulai dari Bank Mandiri, BRI, BCA, BTN, BSI, dan lain sebagainya. Yang terdiri dari anggota kami dengan saya Andi Kurniawan NRP 14, Dinda Afika Rahmawati NRP 02, Ahmad Fauzi NRP 03, Dewi Dwiyanti NRP 07, Christian Anugrah NRP 18, dan yang terakhir Ajeng Nafisa NRP 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai performa saham Bank Mandiri, BMRI, khususnya pada tanggal 9 April. Pada hari tersebut, saham BMRI dibuka di harga Rp4.630. Sepanjang hari, harga saham ini sempat menyentuh titik tertinggi di Rp4.790. Namun, juga sempat menyentuh titik terendah di harga yang sama dengan pembukaan, yaitu Rp4.630. Ini menunjukkan bahwa walaupun sempat naik, namun harga saham kembali ke titik awalnya. Dari total 30 transaksi yang dilakukan, didapatkan hasil 15 kali menang dan 15 kali kalah. Sehingga tingkat keberhasilan atau strike rate-nya yakni 50%. Artinya, dari setengah dari transaksi menghasilkan keuntungan, sementara sisanya mengalami kerugian. Dengan modal awal sebesar Rp3 juta, total keuntungan atau profit yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp2.874.600 dan total kerugian sebesar Rp958.200. Jikalau kita lihat grafik di samping, garis tren yang naik menggambarkan bahwa secara keseluruhan saham ini memberikan keuntungan yang cukup signifikan, meskipun tetap ada fluktuasi atau penurunan di beberapa titik. Data ini menjadi gambaran bahwa meskipun pasar saham penuh dengan risiko, potensi keuntungannya tetap menarik jika dikelola dengan strategi yang tepat. Selanjutnya, mari kita bahas faktor-faktor pasar yang mempengaruhi kinerja saham Bank Mandiri selama 6 bulan terakhir. Yakni yang pertama, kekhawatiran terhadap likuiditas. Pada bulan Oktober 2024, JP Morgan menurunkan peringkat saham BMRI dari overweight menjadi netral. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran terhadap pengetahuan likuiditas di Indonesia. Target harga saham pun diturunkan dari 8.000 menjadi 7.500. Beberapa faktor yang mempengaruhi kekhawatiran ini adalah yakni kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, kemudian pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 3,6%, dan penurunan jumlah uang beredar sebesar 7,3%. Semua ini berpengaruh langsung terhadap kondisi likuiditas dalam negeri dan berdampak pada kinerja saham perbankan termasuk BMRI. Kedua yakni rekor tertinggi saham di awal 2024. Meskipun ada kekhawatiran di awal Januari 2024, BMRI justru mencatat rekor harga tertinggi sepanjang masa di angka 6.475 per saham. Hal ini menunjukkan adanya optimisme pasar terhadap kinerja Bank Mandiri. Pertumbuhan kredit yang mencapai 13,85% secara tahunan dan meningkatkan rasio dana murah CASA menjadi penyebab utama kenaikan tersebut. Terakhir yakni penurunan harga di awal 2025. Namun, memasuki di bulan Februari 2025, harga saham BMRI mulai menurun hingga 15% dari nilai sebelumnya dan ditutup di harga sekitar Rp4.640 per saham. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketidakpastian ekonomi global, inflasi, dan suku bunga tinggi yang menyebabkan investor lebih berhati-hati. Secara keseluruhan, performa saham BMRI selama 6 bulan terakhir dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal seperti kondisi global, nilai tukar, dan suku bunga sangat mempengaruhi sentimen investor. Sedangkan dari sisi internal, kinerja keuangan dan pertumbuhan kredit Bank Mandiri tetap menjadi faktor positif yang mendukung kekuatan fundamental saham ini.
Ya, jadi halo semuanya. Kali ini saya akan membahas hasil analisis perdagangan saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia, khususnya pada tanggal 9 April 2025. Jadi kita mulai dari pergerakan harga di hari tersebut. Itu saham BBRI dibuka di harga 3.610, lalu menyentuh titik tertinggi di 3.710 dan sempat menyentuh titik terendah di 3.600. Dari total 30 transaksi yang dilakukan, terdapat 14 transaksi yang menghasilkan keuntungan dan 16 transaksi mengalami kerugian. Dengan demikian, strike rate atau tingkat keberhasilan trading berada di angka 47%. Dan kemudian, modal awal yang digunakan adalah sebesar Rp2.500.000. Dari seluruh transaksi tersebut, total profit atau keuntungan yang didapatkan adalah Rp1.298.000. Sementara kerugian tercatat sebesar Rp649.000. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan pertumbuhan modal yang cukup baik meskipun strike rate-nya masih di bawah 50%. Dan kalau kita lihat dari grafik di sebelah kiri, terlihat bahwa meskipun terdapat fluktuasi atau naik turun di setiap transaksi, secara garis besar trennya menunjukkan pertumbuhan akumulasi modal yang terus meningkat. Ya, sekarang mari kita lihat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi performa saham BBRI dalam 6 bulan terakhir. Yang pertama adalah perubahan suku bunga acuan atau BI rate, yakni keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% pada Februari tahun 2025 memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap sektor perbankan. Walaupun suku bunga tidak berubah, kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi global ke depan masih cukup tinggi. Kemudian ada aliran dana asing atau capital outflow, yang dimana menjelang akhir tahun 2024 terjadi tren keluarnya dana asing dari pasar saham Indonesia. Saham BBRI termasuk yang paling terdampak karena menjadi salah satu tujuan utama investor asing. Kondisi ini berkaitan dengan kekhawatiran pasar terhadap kredit macet di segmen UMKM, serta lemahnya daya beli masyarakat kelas menengah. Yang kemudian ada pelemahan nilai tukar rupiah. Rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS turut memberikan tekanan terutama bagi saham sektor perbankan seperti BBRI. Tekanan ini tidak hanya berasal dari kondisi domestik, tapi juga kebijakan moneter global dan juga gejolak pasar di internasional. Dan kemudian ada kualitas aset dan non-performing loan atau NPL. Di sisi lain, ada kabar positif dari segi kualitas aset. Pada akhir 2024, BBRI mencatat rasio NPL sebesar 2,78%, turun dari 2,95% di tahun sebelumnya. Dan meskipun kredit bermasalah meningkat sedikit secara nominal, penurunan NPL menunjukkan perbaikan kualitas kredit secara umum. Pertanggal 27 Maret, saham Bank Negara Indonesia (BBNI) dibuka di harga 4.250 dengan harga tertinggi 4.280 dan terendah yaitu di angka 4.110. Dari total 30 transaksi diperoleh 18 kali win dan 12 kali loss, lalu menghasilkan strike rate sebesar 60%. Dengan modal awal yaitu Rp2 juta, profit yang didapat mencapai Rp2.110.000 dan kerugian sebesar Rp422.000. Secara keseluruhan, performa transaksi menunjukkan hasil yang cukup baik dan profitable, meskipun efisiensi strategi masih dapat ditingkatkan untuk mencapai tingkat keberhasilan yang lebih optimal. Dalam 6 bulan terakhir, performa saham BBNI dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Valuasinya yang relatif murah dengan price earning ratio 7,37 menarik bagi investor yang mencari potensi pertumbuhan. Kinerja keuangan yang solid turut menopang harga saham, meskipun absennya dividen bisa menjadi pertimbangan bagi investor pendapatan. Kapitalisasi pasar sebesar Rp156,56 triliun memperkuat posisinya sebagai saham liquid dan diminati institusi. Selain itu, sentimen pasar turut didorong oleh peningkatan rating dari JP Morgan dari normal menjadi overweight pada Maret 2025 yang memicu lonjakan harga saham hingga 12,7% dalam sepekan saja. Per tanggal 9 April, saham Bank BRIS dibuka
di harga Rp2.040 dengan harga tertinggi Rp2.170 dan terendah Rp2.030. Dari total 30 transaksi, tingkat keberhasilannya atau strike rate-nya adalah 60% dengan 18 kali untung dan 12 kali rugi. Modal awalnya Rp2 juta, terlihat di grafik saldo akun sempat turun, tapi kemudian naik secara konsisten. Dalam 30 transaksi, total keuntungan dan kerugian masing-masing sebesar Rp553.400. Dalam 6 bulan terakhir, performa saham BRIS dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor positif. Awal tahun yang kuat di bulan Januari 2025, harga saham BRIS naik 7,33%. Ini karena minat beli dan volume transaksi meningkat. Yang kedua, kinerja keuangan baik. BRIS punya kredit bermasalah atau NPF yang rendah dan laba bersih naik jadi 3,39 triliun. Ini menunjukkan kondisi keuangan yang sehat. Yang ketiga, rencana aksi korporasi. Ada rencana divestasi saham ke investor Timur Tengah yang sempat memberi dorongan positif pada saham BRIS. Dan faktor negatif, aksi jual asing dari akhir Februari sampai Maret 2025, investor asing banyak menjual saham BRIS, harga turun sampai 32,25%. Yang kedua, tekanan pasar umum. Bulan Februari 2025 jadi bulan terburuk IHSG sejak 2020. Pasar secara umum sedang negatif, ikut menekan saham BRIS. Yang ketiga, minimnya sentimen positif. Kurangnya berita atau dorongan positif juga bikin saham BRIS susah naik dalam beberapa bulan terakhir. Halo teman-teman, pada slide pertama ini saya akan membahas performa saham BBCA pada tanggal 9 April. Di hari itu, saham BBCA dibuka di harga Rp7.700. Sempat naik ke titik tertinggi di angka Rp7.950 dan menyentuh titik terendah di angka Rp7.675. Ini menunjukkan adanya volatilitas harga yang cukup wajar dalam satu hari perdagangan tersebut. Dari total 30 transaksi yang dilakukan, sebanyak 17 transaksi berhasil cuan atau profit, sedangkan 13 transaksi mengalami kerugian atau loss. Berarti dari tingkat keberhasilan atau strike rate-nya berhasil mencapai 57%, yang artinya lebih dari separuh strategi trading yang digunakan berjalan efektif. Modal awal yang digunakan sebesar Rp2 juta, dan dari transaksi-transaksi tersebut berhasil menghasilkan profit sebesar Rp1.678.600. Meski ada juga kerugian sekitar Rp479.600, secara keseluruhan performa trading hari itu masih tergolong menguntungkan. Kalau kita lihat dari grafik di samping, tren pertumbuhan modalnya cenderung naik. Ini menunjukkan bahwa strategi pengambilan posisi dalam transaksi cukup konsisten. Dan pengelolaan resiko juga lumayan baik meskipun tidak semua transaksi menghasilkan keuntungan. Nah, selanjutnya akan saya bahas apa aja sih yang bikin harga saham BBCA naik turun selama 6 bulan terakhir. Yang pertama, suku bunga acuan BI naik jadi 6,25%. Ini bertujuan buat jaga stabilitas nilai tukar rupiah sama tekan inflasi. Tapi di sisi lain, bisa berdampak ke margin keuntungan bank seperti BBCA. Yang kedua, The Fed juga naikkan suku bunga di US. Ini bikin investor asing mikir 2 kali buat masuk pasar Indonesia, karena mereka bisa dapat return lebih tinggi di luar. Yang ketiga, aksi ambil untung atau profit taking juga sering kejadian setelah IHSG naik, bikin harga saham kayak BBCA jadi fluktuatif. Yang ketiga, persaingan sama bank digital juga makin ketat. Direktur BBCA sendiri bilang, bank digital bisa jadi ancaman serius karena mereka lebih gesit. Yang selanjutnya, keempat, itu adalah isu politik global. Contohnya seperti Donald Trump yang mencalonkan lagi di AS. Ini bisa bikin market jadi gak stabil karena kebijakan ekonomi global sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi meskipun BBCA itu ada salah satu saham blue chip yang solid,
Tapi tetap ada faktor-faktor makro yang bikin pergerakannya dinamis dan menarik buat dianalisis selanjutnya. Berikutnya ialah performa saham BPTN atau Bank Tabungan Negara pada tanggal 9 April 2025. Harga pembukaan saham BPTN pada tanggal tersebut ialah sebesar Rp810 dan harga tertinggi mencapai Rp870. Untuk harga terendahnya sama seperti harga pembukaan yaitu sebesar Rp810. Dari total 30 transaksi yang dilakukan, win dan loss masing-masing berjumlah 15. Hal itu menunjukkan persentase strike rate yaitu sebesar 50%. Untuk modal awal Rp2 juta, profit dan loss memiliki nominal yang sama yaitu masing-masing Rp805.800. Ini menunjukkan bahwa keuntungan dan kerugian seimbang sehingga tidak ada keuntungan bersih dari aktivitas trading tersebut. Pada grafik ditunjukkan fluktuasi dari harga terendah ke harga tertinggi. Grafik ini memberikan visualisasi perubahan harga saham selama sesi perdagangan pada tanggal tersebut. Berikutnya ialah faktor-faktor pasar yang mempengaruhi performa saham Bank BTN selama 6 bulan terakhir. Yang pertama, kinerja keuangan. Pada kuartal 1 2024, BPTN menunjukkan kinerja yang kuat dengan laba bersih diproyeksikan meningkat menjadi 3,78 triliun dibandingkan 3,5 triliun pada tahun sebelumnya. Namun, pada kuartal 3 2024, laba bersih mengalami penurunan sebesar 10% year-over-year menjadi 2,08 triliun akibat peningkatan beban bunga yang signifikan. Yang kedua, beban bunga dan NIM. Kenaikan beban bunga menjadi salah satu penyebab utama penurunan laba. Beban bunga BPTN meningkat 26,05% year-over-year pada kuartal 3 2024. Sementara net interest margin atau NIM turun dari 3,76% menjadi 2,92% dalam periode yang sama. Hal ini menunjukkan tantangan dalam menjaga profitabilitas di tengah biaya dana yang meningkat. Yang ketiga ialah pertumbuhan kredit. Meskipun menghadapi tantangan, BPTN mencatat pertumbuhan kredit sebesar 11,9% year-over-year dengan total penyaluran kredit mencapai 356,06 triliun. Pertumbuhan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pendapatan di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya maupun rekan saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.